Apa jadinya kalau kebiasaan scrolling medsos dihapus dalam hidup lu? Ada data yang mengatakan kalau secara global, rata-rata orang menghabiskan waktu di internet itu 5 jam. Nah, masyarakat Indonesia itu rata-rata menghabiskan 6 jam scrolling di internet. Lebih banyak dari rata-rata global itu sendiri. Itu 6 jam dalam sehari. Kalau seandainya lu pakai buat belajar sesuatu, misalnya crypto, editing, public speaking, kalau lu lakuin dalam 3 bulan aja secara konsisten, seperti konsisten lu ke scrolling itu, lu udah pasti sangat-sangat mahir dalam skill itu. Tapi itu kalau 6 jam lu pakai buat ngelakuin hal yang nge-improve diri lu. Nyatanya, masyarakat kita mayoritasnya membuang waktunya begitu aja ke scrolling ini. Dan bagian paling buruknya adalah efek setelah scrolling itu, seperti digital overload dan brain rot yang sudah gue jelasin di video gue sebelumnya. Yang mana dua hal ini sangat berpengaruh ke produktivitas manusia di era sekarang ini. Simpelnya, lu akan menjadi lebih malas dan susah memaksa diri untuk melakukan hal yang harus lu lakukan. So pada hari Senin tanggal 9, gue memutuskan buat eksperimen gak scrolling sama sekali selama 7 hari atau 1 minggu. Sebelumnya, gue memang punya aturan gak boleh scrolling, tapi hanya ketika kerjaan atau rutinitas gue belum selesai. Kalau kerjaan atau rutinitas gue udah selesai, ya gue scrolling. Nah, di eksperimen ini, gue mau ngehapus total kebiasaan scrolling ini selama 7 hari. Dan ternyata gak semudah yang gue kira, tapi sangat-sangat worth it dengan manfaat yang gue dapat. Serius, gue kira awalnya mudah, ternyata sulitnya setengah mati. Nah, jadi pada hari pertama gue mulai dengan niat yang jelas dan semangat mencoba eksperimen ini. Gue tulis gede-gede di depan meja, 7 hari detox scrolling. Biar nggak lupa, biar otak gue tahu kalau ini hal yang serius. Selama kerja, ngedit, dan ngerjain rutinitas, semuanya aman. Gue fokus dan gak banyak mikir buat buka HP. Tapi ternyata, masalah sebenarnya muncul pas semua kerjaan gue udah selesai. Gue ngerasa gabut parah. Dan otak gue ngasih sinyal kalau gue mending scrolling aja. Dan gue pun lupa seketika dengan eksperimen ini. Sehingga refleks tangan gue buka Instagram dan akhirnya gue scrolling. Puluhan meme rasis, jomok, dan ancaman perang dunia ketiga udah gue konsumsi. Gak sadar 1 jam pun udah lewat. Ketika gue sadar kalau gue sedang eksperimen, gue pun langsung tutup HP gue. Dan tiba-tiba gue ngerasa bengong, kosong, dan gabut parah. Ini momen pertama gue sadar kalau waktu kita tuh sebenarnya banyak banget. Yang bikin kita seolah-olah sibuk, seakan-akan punya waktu yang sedikit, yaitu scrolling itu sendiri. Tapi nih, walaupun gue udah sadar dengan hal itu, craving atau keinginan kuat buat scrolling itu masih kuat banget. Otak gue kayak ngomong, cuma buka sebentar, cuma lihat dikit kok. Tapi gue tahan, gue berdiri beresin kamar sampai muter-muter kompleks saking gabutnya. Gue isi waktu kosong itu walau nggak jelas, cuma buat nggak buka HP terus scrolling lagi. Tapi cravingnya makin gila. Gue pun pulang, capek terus rebahan. Dan tahu-tahu jari gue udah buka IG lagi. Scrolling sampai gue ketiduran. Hari pertama gue akui gue gagal. Coba deh komen. Pasti dari Sobat Pola Pikir ada yang pernah nyoba eksperimen gak scrolling juga. Sharing pengalaman lu di komen, biar yang lain terinspirasi. Tapi nih, dari kegagalan ini, gue tahu satu hal. Gue sekarang sadar kalau kendali scrolling itu atas hidup gue sangat gede. Dan justru karena itu, eksperimen ini harus lanjut. Dari sini juga gue inget sesuatu yang bikin gue lebih mudah lepas dari kecanduan scrolling ini. Dan itu ada di hari yang kedua. Begitu bangun pagi, gue langsung ingat apa yang dijelaskan di buku Atomic Habits, yaitu kalau kebiasaan itu sebenarnya cuma respon otomatis dari otak ke suatu trigger atau pancingan. Triggernya ini biasanya berupa bosan. Contohnya, ketika lo bosan dan lo memilih buat scrolling aja, lalu karena kegiatan itu diulang terus-menerus, akhirnya otak lo nganggap scrolling adalah cara ngilangin bosan. Jadi, ketika ada trigger atau otak lo merespon bosan, akhirnya otak memberi sinyal kalau lu harus scrolling. Dan akhirnya lu akan merasa ingin scrolling. Nah, kuncinya buat lepas dari ini atau ngereset sistem ini itu bukan maksa berhenti, tapi ganti responnya atau ganti kebiasaannya. Istilah kerennya replace habit. Hari itu gue nyoba konsep ini. Setiap kali ngerasa kosong, bosan, atau ke-trigger buat buka HP, gue langsung alihin ke aktivitas yang gue udah siapin sebelumnya. Gue bikin to-do list lebih padat di hari ini. Seperti lebih lama baca buku, journaling, ngelatih public speaking gue, lihat podcast, dan lain-lain. Jadi waktu kosong yang biasanya buat scrolling, sekarang diisi sama hal kecil yang bikin otak tetap sibuk. Dan hasilnya sangat-sangat di luar dugaan gue. Gue nggak ngira kalau gue bisa seproduktif itu kalau gue lepas dari kebiasaan scrolling ini. Hari itu gue ngerasa otak gue lebih ringan, gak kebagi-bagi lagi. Dan setiap tugas yang selesai, itu bikin gue ngerasa
punya kepuasan tersendiri. Ternyata ketika lo ganti scrolling dengan hal yang benar, otak bisa dilatih buat adaptasi. Dan disitulah perubahan mulai terasa. Tapi, ternyata keberhasilan gue ini gak berlangsung lama. Karena di hari ketiga, setelah hari kedua gue ngerasa produktif banget, itu membuat gue masuk hari ketiga dengan ekspektasi yang tinggi. Ternyata otak gue mulai gatal banget pengen nonton reels. Gue tahan dan gue paksa diri buat fokus ngerjain skrip video ini. Semua lancar sampai gue butuh nyari referensi buat videonya. Gue buka HP, awalnya niat nyari bahan untuk video berikutnya. Tapi tahu-tahu gue kalap. Gue kalap scrolling lagi dan gak sadar berjam-jam udah lewat. Pas gue sadar otak gue kerasa capek banget. Yang tadinya banyak pekerjaan yang pengen gue selesain hari ini, malah jadi terbengkalai. Dan lebih parahnya gue ngerasa malas dan berat buat mulai lagi. Efeknya persis kayak yang gue bahas kemarin soal digital overload. Kalau kita kebanyakan konsumsi video pendek, otak lu berasa penuh atau capek sendiri, padahal lu nggak ngapa-ngapain. Gue sedih mengakui hari ketiga ini gue gagal lagi. Ini membuat gue kesal dan jengkel dengan diri sendiri. Gue nggak mau terus kayak gini. Akhirnya malam itu juga gue komit lagi. Gue akan cut scrolling ini dari hidup gue dan gue akan melawan rasa atau keinginan scrolling ini. Gue yakin pasti hasil yang akan gue dapatkan setara dengan susahnya meninggalkan habit ini. Setelah gue gagal di hari ketiga dan kesel banget sama diri sendiri, anehnya itu justru jadi bahan bakar gue buat bangkit. Gue kayak muak sendiri sama diri gue yang gampang kalah. Akhirnya gue takatin diri buat 2 hari full gak scrolling. Dan ternyata ini 2 hari paling produktif yang pernah gue jalanin selama eksperimen ini. Gue isi waktu cuma buat hal-hal yang bikin hidup gue tumbuh. Bikin konten, nulis, baca, bersihin rumah, olahraga, dan ngasah skill. Semuanya terasa mindful dan gak kayak dikejar-kejar waktu. Dan yang paling berasa dan yang paling bikin gue bahagia, malamnya ketika gue ingin tidur, gue tidur dengan perasaan yang sangat puas. Karena pas nginget balik hari itu, gue sadar hari ini gue beneran hidup. Bukan cuma lewatkan waktu, tapi manfaatin waktu. Dari sini gue ngerti, kalau lu tahan sebentar dari candu itu, lu bakal ngerasain versi diri lu yang lebih kuat, lebih fokus, dan lebih hidup. Nah sayangnya, setelah 2 hari ini, gue baru merasakan efek sakau yang sebenarnya. Hari ke-6 ini hari paling berat selama eksperimen. Otak gue berkali-kali autopilot begitu aja. Kalau ada waktu kosong, tangan langsung gatel mau buka Instagram. Bukan karena gue pengen, tapi karena otak gue udah kebiasaan. Setiap kali gabut, scrolling selalu jadi jawaban instannya. Tapi kali ini gue paksa tahan. Gue balikin semua energi itu ke to-do list yang udah gue siapin. Dan untungnya, gue berhasil dan semuanya kelar. Gue ngerjain satu persatu dengan fokus dan akhirnya beres. Dan seperti hari pertama, masalahnya muncul pas semua tugas udah selesai. Akhirnya otak gue sakau buat kembali scrolling. Tapi gue tetap tahan hasrat itu dan gue alihin ke to-do list yang gue belum selesain. Gue sangat lega karena gue berhasil melakukan itu. Dan dari situ gue paham kalau sebenarnya scrolling ini memang udah sangat-sangat berpengaruh ke kehidupan manusia di detik ini. Cuman mereka aja yang gak sadar karena menganggap remeh hal ini. Ketika otak nggak punya pelarian ke scroll saat itu, dia bakal nyari aktivitas lain buat dipakai mikir. Akhirnya, tanpa gue sadari, gue ngisi waktu gabut itu dengan hal-hal yang improve diri gue sendiri. Dari ketujuh ini, jujur gue ngerasa beda banget. Otak gue berasa fresh. Bahkan nih, kalau gue boleh alay, gue bakal bilang ini kayak otak baru. Fokus gue makin tajam, gue bisa duduk ngerjain sesuatu tanpa keganggu, tanpa harus ngelawan rasa ingin scrolling setiap menit. Yang biasanya otak rewel minta scrolling, sekarang dia nurut diajak produktif. Craving itu masih ada, tapi nggak sekuat kemarin. Dan yang paling penting, gue bisa bilang enggak dengan mudah. Walaupun ketika gue liat HP, pikiran gue sempat goyah, tapi langsung bisa gue alihin ke hal lain tanpa drama. Dan hari ini, di tanggal 19 ini, tepat 10 hari sejak gue mulai nahan diri buat nggak tenggelam di scrolling ini, jujur, gue bisa bilang, gue berhasil. Gue nggak sempurna dalam eksperimen ini. Gue sempat gagal, tapi gue tetap komitmen. Dan sekarang gue ngerasain sendiri gimana rasanya lepas dari candu scrolling ini. Otak gue nggak lagi dikendalikan layar, sekarang gue yang pegang kendali. Dan hal yang paling penting dari eksperimen ini, itu adalah hasil yang gue dapat setelah selesai melepaskan diri dari kecanduan scrolling ini. Yang gue yakin sobat pola pikir semua yang nonton sampai saat ini, itu pasti perlu hal ini. Hal pertama yang gue rasain adalah otak jadi gampang diajak kerja. Gak banyak drama, tinggal duduk langsung bisa fokus. Karena craving buat buka HP udah jauh berkurang. Dan itu ngaruh ke segalanya, khususnya ke produktivitas gue. Terus juga fokus makin tajam.
Karena otak nggak sibuk nyari pelarian, gue ngerjain sesuatu lebih cepat, lebih dalam, dan lebih tenang. Yang bikin makin berasa nih, rasa cemas dan insecure juga ikutan menurun. Nggak ada lagi pemandangan flexing tiap hari, drama nggak penting, atau berita negatif yang bikin pikiran jadi berat. Akhirnya pikiran gue jadi jernih, gak sumpek dan gak sibuk ngelawan pikiran diri sendiri. Semuanya ngalir dan gampang buat diselesain. Dan dari semua efek itu, yang paling gila adalah gue ngerasa kayak punya otak baru. Gue sulit mendeskripsikan ini dengan kata-kata. Tapi intinya, lo pernah nggak ngerasa sehari aja pikiran lo nggak berisik, nggak berkabut, dan tenang. Pikiran lo fokus dan hadir penuh di tiap momen. Dan semua itu cuma dari berhenti scrolling. Gue harap Sobat Pola Pikir juga melakukan detox scrolling ini. Gue tantang kalian lakuin 7 hari atau 3 hari aja buat berhenti scrolling ini. Gue yakin kalian juga akan merasakan hal yang sama. Nah, buat kalian yang masih menganggap remeh doom scrolling ini atau berlama-lama scrolling ini, gue punya video yang bisa membuat kalian mikir 2 kali kalau ingin menghabiskan waktu kalian di scrolling ini. Lu bisa klik sekarang juga. Mungkin dari kalian ada yang ingin ngasih tips berhenti scrolling ini. Coba dah, kalian tulis di komen biar yang lain terbantu. Semoga video ini bermanfaat dan semangat.